لله الذي فضل الجمعة من بين الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada mimbar yang mulia ini, kami ingin mengajak kepada jemaah untuk selalu memperbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita bersama nikmat, rahmat dan hidayahnya, sehingga dikarenakan nikmat, rahmat dan hidayah Allah lah, makanya kita dapat bersama-sama melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari rumah menuju ke masjid yang sama-sama kita cintai ini, yang mana nikmat dan rahmat Allah, kalau seandainya kita coba hitung, maka kita tidak akan sanggup menghitungnya. Kalau seandainya kita kumpulkan seluruh air laut yang ada di atas dunia ini untuk menjadi tintanya, kita kumpulkan seluruh dedaunan yang ada di permukaan bumi ini untuk menjadi kertasnya, kita kumpulkan seluruh ranting pohon yang ada di dunia ini untuk menjadi petanya, lalu kita tulis nikmat Allah tersebut, maka habislah seluruhnya. Sementara belum ada satu pun nikmat Allah yang dapat kita tulis. Tetapi Allah tidak memerintahkan kita untuk menghitungnya. Allah memerintahkan kita untuk mensyukurinya, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran: La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu mencoba menghitung nikmatku, kata Allah, maka kamu tidak akan sanggup. Jika kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambah. Dan jika kita kufur terhadap nikmat yang Allah berikan, maka ingatlah azab Allah sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Nikmat yang terbesar, nikmat yang amat besar, tidak lain dan tidak bukan harta, bukan pangkat, bukan pula jabatan. Nikmat yang paling besar adalah nikmat kesehatan, yang mana kapan kita bisa merasakan nikmat sehat ini? Ketika kita sudah jatuh sakit dan barulah terasa bagi kita. Selanjutnya, nikmat yang paling tinggi, nikmat yang amat tinggi, lagi-lagi bukan hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmatnya, yang mana kalau seandainya kita mencoba menghitung nikmat Allah, kita tidak akan sanggup. Kalau seandainya nikmat iman ini, intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga, tidak lain dan tidak bukan adalah nilai-nilai keimanan. Kalau itu sudah kita hilangkan, lalu apa lagi yang kita banggakan di dalam kehidupan ini? Kita merasa harta kita mempunyai nilai, belum ada artinya dibanding nilai-nilai keimanan. Jabatan dan kedudukan kita mempunyai nilai, pun belum ada artinya
dibanding dengan nilai-nilai keimanan. Itu intan yang paling mahal, itu mutiara yang paling berharga. Harta baru terasa manfaatnya kalau kita landasi dengan iman. Jabatan dan kedudukan baru terasa gunanya kalau kita barengi dengan iman. Kalau harta terlepas dari iman, maka yang akan muncul adalah pengusaha-pengusaha korun. Kalau jabatan terlepas dari iman, maka yang akan muncul adalah Fir'aun baru. Kalau ilmu pengetahuan terlepas dari nilai dasar keimanan, maka yang akan lahir adalah ilmuwan-ilmuwan yang menyalahkan yang benar, yang membenarkan yang salah untuk kepentingannya sendiri. Dalam kondisi seperti ini, marilah kita selalu memaknai iman secara penuh. Kita yakini dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan diaplikasikan ke dalam amal soleh. Selanjutnya, salawat dan salam. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah agar senantiasa disampaikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi satu kali ia bersolawat, maka Allah akan membalas solawatnya dengan 10 kali solawat. Apa maksudnya 10 kali solawat ini? Allah akan memberikan kepada kita 10 kali rahmat, dan Allah akan menjauhkan daripada kita 10 kali keburukan. Oleh karena itu kaum muslimin, di hari Jumat yang penuh berkah ini, mari kita selalu memperbanyak solawat, karena solawat di hari Jumat ini Nabi langsung yang akan mendengar dan membalasnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Data statistik dunia pada tahun ini menunjukkan bahwa umat Islam yang hari ini jumlahnya mencapai 2 miliar lebih. Namun di satu sisi kita senang dengan jumlah yang banyak ini, tapi di sisi lain, kalau kita renungkan lagi, jumlah yang banyak ini menjadikan umat ini sebagai umat yang dihormati. Apakah jumlah yang banyak ini bisa menjadikan umat Islam sebagai jumlah yang dihormati? Dengan jumlah yang banyak ini, maka kenyataannya hari ini hanya besar dalam jumlah saja. Jumlah yang 2000 itu tidak mampu mengalahkan Yahudi yang hanya berjumlah 7 juta saja. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'an ila qas'aliha. Akan tiba suatu masanya di mana kalian diperebutkan seperti orang yang memperebutkan makanan di atas meja hidangan. Lalu sebagian sahabat menjawab, apakah jumlah kami sedikit ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, bal antum yawma idzin katsir. Tidak, bahkan kalian banyak. Walakinnakum gusa'un ka gusa'il sabil. Namun kalian berarti yang banyak itu tidak berarti apa-apa, seperti buih di tengah lautan. Banyak tetapi terombang-ambing, banyak tetapi terhempaskan oleh ombak lautan. Oleh karena itu kaum muslimin, membentuk muslim yang sejati, hendaknya yang pertama harus menanamkan akidah yang benar. Yang mana akidah yang benar adalah jalan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya pada kesempatan ini khatib akan memberi khutbah dengan judul mewujudkan generasi muslim yang sejati. Surat An-Nisa ayat yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah bila seandainya mereka meninggalkan anak generasi muda dalam keadaan
yang mereka khawatirkan tentang kesejahteraan mereka. Maka untuk itu falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Wa yaqulu qawlan sadida, dan mengucapkan perkataan yang benar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Seringkali kita dapat di dalam banyak artikel bahwa pemuda memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan bangsa dan agama. Mereka adalah harapan bangsa yang akan berjuang demi masa depan negara yang lebih cerah. Dan mereka juga di waktu yang sama akan menjadi tumpuan agama demi kejayaan Islam di masa yang akan datang. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Lantas bagaimanakah bangsa kita 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun yang akan datang? Apakah bangsa kita akan tetap berkembang? Apakah negara kita akan tetap damai? Jawabannya ada di tangan generasi muda. Jika pemudanya baik, maka insya Allah akan ikut baiklah bangsa dan agamanya. Atau sebaliknya, jika pemudanya rusak, pemudanya bercandu narkoba, sering meminum khamar, berjudi, durhaka kepada kedua orang tua, apakah bangsa kita akan tidak berkembang? Tentu tidak. Maka hal yang pertama yang kita tanamkan kepada generasi muda adalah menanamkan akidah yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di akhir khutbah yang singkat ini dapat kita simpulkan bahwa menjadi generasi muslim yang banyak belum cukup, tetapi kita menjadi muslim yang sejati. Muslim yang memiliki akidah yang benar, akidah yang kuat. Muslim yang memiliki akhlak yang mulia. Muslim yang memiliki ilmu yang benar, ilmu yang memiliki rasa takut kepada Allah. Dan yang terakhir, Muslim sejati, yaitu Muslim yang bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak manfaatnya. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Renungkanlah dan camkanlah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.